Yang nomor 2, kita mau mengarah ke lokasi yang nomor 2 ya. Nah, di depan kita ini adalah kawasan CBD. Nanti juga kita akan lewatin kafe-kafe komersial di CBD. Ini salah satu jalan boulevardnya ROW 25. Nah, di depan kita ini sedang ada pengembangan jalan tol. Jadi udah tahu ya Bapak Ibu, sekarang BSD City lagi sedang membangun akses tol. Akses tol yang tadinya ke Jakarta Selatan itu ada tol Simatupang ya, lurus terus keluarnya kan di The Green. Nah, The Green ini disambungin ke situ, samping Ion Mall. Ini salah satu contohnya nih yang sudah kita kerjakan. Ini rencana akan finish tahap pertama itu di 2021. Mungkin 2022 awal lah akan udah bisa operate ya. Ini dari The Green sampai dengan samping Ion Mall kurang lebih panjangnya sekitar 11,3 km dan lahannya sudah clear area semua. Sebenarnya ini adalah namanya tol Serbaraja atau Serpong Belaraja. Akses tol Serpong Belaraja ini ujungnya nanti di Belaraja itu kurang lebih totalnya 38 km gitu, dan estimate akan selesai finish 38 km di 2024. Nah, ini adalah Casa de Parco Apartment, salah satu apartemen milik Sinar Maslen juga. Kita akan belok ke arah kiri, memasuki kawasan Digital Hub. Digital Hub adalah sebuah kawasan digital ya. Jadi kita memang membuat satu kawasan khusus untuk para tech company. Karena sekarang pergerakannya adalah industri sudah mengarah based on digital. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah takut, berarti hanya perusahaan IT yang boleh masuk ke sini, tidak. Kan perusahaan-perusahaan juga kan sekarang sudah berlandaskan IT ya, digital ya. Jadi perusahaan apapun sebenarnya bisa aja Bapak Ibu pasarkan di sini selama memang masih koridornya di gitu. Oke. Ya, ini terkoneksi dengan kawasan Green Office Park. Jalannya yang ini tembusnya di samping The Breeze. Yang kalau pintu keluar The Breeze tuh mangking lurus terus tuh ya. Nah, itu ketemunya di sini. Jadi memang kawasan Green Office Park sama Digital Hub itu kayak ibu dan anak gitu. Jadi satu kesatuan gitu, satu keluarga. Sama seperti yang di situ 25 hektar, yang di sini kawasan Digital Hub itu 26 hektar. Ya. Di dalam Digital Hub kita punya Digital Loft. Ya, ada lokasinya yang ini di belakang saya ini. Ini Digital Loft adalah salah satu produk di BSD City yang konsepnya untuk perkantoran juga. Jadi bangunan ada yang 3 lantai, ada yang 4 lantai plus 1 semi basement. Itu buat office juga. Ya, jadi secara fasilitas juga ada banyak fasilitasnya di sini. Nanti akan dibangun knowledge hub. Ya, di depan kita ini nanti akan jadi knowledge hub, terus di seberangnya akan jadi urban forest. Salah satu fasilitas yang akan kita hidupkan di kawasan ini. Ini ada kafling komersialnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di pelang-pelang yang berwarna biru ini. Ada yang ukurannya 3.000, 4.000, pokoknya apapun lah. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada, saya mau sekolah tapi sekolahnya sekolah startup gitu, ada konsumen yang seperti itu, atau mau bikin data center gitu, itu bisa datang ke sini gitu ya, menjadi option. Oke, patokannya di mana kawasan Digital Hub? Kawasan patokannya ada di depan Casa de Parco, ya, Casa de Parco. Oke,
sebelahnya Casa de Parco ini juga ada apartemen namanya Saveria Apartemen. Ya, bayangin nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat ngejual kapling-kapling komersial yang bagus kayak ini. Nah ya, ini bocoran sedikit, ini akan jadi kawasan ruko ya, di seberangnya kita ini ruko harga 1,3-an. Nanti in detail tanya Bu Erni Bulia. Harganya ini 19 juta ya, yang kapling Digital Hub ini harganya 19 juta per meter exclude PPN. Nah ini dia. Beruntungnya teman-teman yang hari ini ikut site visit, jadi bisa dikasih tahu ini adalah lokasi ruko. Nanti lokasi ruko 1,3 M-an for future. Ya, keren banget kan rukonya ada di depan kawasan Digital Hub. Belum dipasarkan. Hah? Exclude PPN. Karena kan sekarang bisnis industri semuanya bergerak ke IT, finance, ada fintech, ya kan, apa aja semua pasti based on IT Bu. Jadi yang penting Bapak Ibu kalau emang ada customer serius dan minat di sini, masukin aja dulu proposalnya. Kasih tahu aja ke Bu Erni, ke Bu Lia, saya punya customer figurnya kayak gini, profilnya seperti ini. Nanti kita pasti akan cari atau propose juga lokasi yang cocok yang mana untuk perusahaannya dia. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu dalam-dalamnya si perusahaan itu. Ternyata dia bikin apa, dan semuanya sudah based on IT ya. Pergerakannya semua perusahaan itu sudah mengarah ke industri IT. Menggunakan sistem IT sebagai backbone dari roda bisnis perusahaannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sedang mengarah ke kapling yang nomor 1. Di gambar ada kapling yang nomor 1. Ini adalah kawasan Central Business District di tahap 2 BSD City. Jadi kalau BSD City di peta yang Bapak Ibu lihat, ini gambarnya 6.000 hektar ya. 6.000 hektar itu tahap pertama yang sudah jadi, sudah komplit. Nah, dari Sungai Cisadane ke arah dalam ini adalah posisi tengah. Jadi kita bisa bilang ini jantungnya kota BSD. Makanya Bapak Ibu ini kesempatan terbaik buat Bapak Ibu bisa menjual, karena ini udah pasti benefitnya bagus banget buat customer-nya Bapak Ibu. Nggak jauh kemana-mana. Nanti ke tahap future development juga dekat, ke arah BSD lama juga dekat gitu. Jadi ini adanya posisinya di tengah-tengah BSD City. Nah ini kita kembali ke lampu merah Foresta. Di sebelah sana adalah kawasan Naval Park ya Bapak Ibu. Yang CBD ini harganya 22 juta per meter exclude PPN. Ya. Ini yang bedeng biru ini adalah sedang dibangun untuk kantor Mandiri, Bank Mandiri. Ya, kantor Bank Mandiri sedang bangun. Sudah dibeli. Ini yang pinggir jalan juga semuanya udah dibeli ya. Ada yang buat kantor, ada yang buat hotel, ada yang buat ya rata-rata office sih Bapak Ibu. Nah, tapi jangan khawatir, kita masih punya stok lagi yang ada, nanti kita lewatin lokasinya ya. Ini termasuk Jalan Main Boulevard, tapi yang di dalam juga kita bikinin satu fasilitas pedestrian yang cantik sekali nantinya untuk pembatas antara unit kaki dengan lainnya gitu. Dan ini adalah satu klaster, satu kawasan dengan Ion Mall.
Ya kayaknya kalau ngomong BSD City semua dikasih tahu, ibu bapak pernah ke Ion Mall nggak? Rata-rata jawabnya pernah. Oke, jadi kalau mau jelasin yang paling gampang adalah ini kafenya dekat Ion Mall yang ini. Nah, ini dia kafenya. Kita belok kiri. Ya, jadi ini luasan kafenya mulai dari 4 ribuan rata-rata. Jadi ini Upper West, salah satu proyeknya Sinar Masland juga. Di sebelahnya adalah Mercure Hotel yang sudah beroperasional. Yang warna pink-pink itu udah jelas Ion Mall ya. Kafenya dekat banget. Ini ada di sini. Ini luasannya 4 ribuan juga. Rata-rata 4 ribuan. Masih ada 3 lokasi ya, termasuk yang itu, yang di seberangnya kita ya, 3.800. Yang di seberangnya kita ini 5 ribuan, 2 lot 2.5, harganya 22 juta per meter, belum termasuk PPN itu. Nah, kalau ini itu bisa dibangun tinggi Bapak Ibu. Jadi bisa untuk cocoknya untuk office ya. Untuk office yang misalnya mau bikin office building gitu ya. Ini bisa sampai 25 lantai dibangunnya. Ini ada apartemen, udah beroperasional juga hotel, Mercure loh hotel. Dia semalamnya aja buka room rate itu sekitar 900 ribuan plus. Jadi memang kelasnya up. Oke, di sebelah sana yang pink di belakang kita ini ada Ion Mall ya. Kita ada di persimpangan jalan. Ini sebenarnya salah satu keunggulannya BSD City juga. Kalau ibu bapak perhatikan ya, jalannya nggak ada yang mentok bapak ibu. Tadi kita masuk dari sana ya, kita bisa keluar lewat sini. Gitu, jalannya semuanya looping. Jadi meskipun ada di dalam kelihatannya, bukan di pinggir jalan raya ya kafenya, tapi justru beberapa company memilih untuk tidak langsung berada di jalan raya. Contohnya ya, Brands aja dia bikin lobby, pintu lobbynya aksesnya di dalam sini, bukan di pinggir jalan rayanya. Karena apa? Jalan raya itu high traffic Bapak Ibu. Ya, dengan high traffic itu justru malah lebih membahayakan, lebih crowded gitu. Jadi salah satu banyak pertimbangan beberapa company besar itu seperti itu. Ya, ini kita juga ada di Jalan BSD Raya Utama. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam Ion Mall, biasanya kita masuk dari pintu utama yang ini. Nah, yang itu di sana yang kayak telur itu ada Prasetya Mulia ya, kawasan Universitas Prasetya Mulia. Di depannya ada McD, ada Dunkin Donat. Ini juga sebenarnya tanahnya sudah terjual, nanti akan dibangun, rencananya akan dibangun gedung Tamrin Night. Yang ini adalah Ion Mall. Nah, tadi kan saya sedikit sudah cerita tentang tol, ya. Tolnya itu yang tadi saya bilang 11,3 km itu nanti akan tepat ada exit entrance-nya di samping Ion Mall. Jadi nanti kita akan lewatin di sinilah tempat. Nah, Bapak Ibu udah lihat ya, Bapak Ibu ada mobil-mobil alat berat ya, urukan-urukan tanah. Ini akan menjadi titik entrance, exit dan entrance tol atau interchange ya. Dan bentuknya itu bukan cuma sekedar pintu masuk keluar tol, sekedar belok kirinya, enggak. Tapi kita bikin semangginya. Jadi kalau Bapak Ibu kebayang
Semanggi di Jakarta ya kayak gitu tuh nantinya. Jadi bayangin kalau bikin tol segede gini, seluas ini, kawasannya sebesar ini, investmentnya sebesar ini, mungkin nggak ada yang lewatin. Nggak mungkin, pasti sudah diukur, sudah dilakukan studi, sudah dilihat gitu ya. Nanti kalau dibikin exit entrance gini, trafficnya akan seperti apa gitu. Jadi biasanya